Subhanallah. Dia bilang, ya Allah, kita ini banyak lalai. Sebetulnya ini obat buat segala penyakit. Orang stroke aja tidak bisa ngomongnya caden. Kalau dibuat baca Quran tiap hari baik. Cuman yang begitu. Kalau udah kena penyakit divonis sama dokter, umur bapak sebulan lagi, nangis, ya Allah. على مدى في البلاء والوباء والمراض والألم جسمه طاهر مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على الله والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح ظلام أبي القاسم سيد الكونين وسفي الثقلين محبوب في المشرق والمغربين فيا أيها المستقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Saya muliakan dan saya cintai sahibul bait, sahibul hajat, akhina fillah Kiai Johar Magenun bin Kiai Haji Muhammad Nur, mudah-mudahan diberikan sehat afiat panjang umur oleh Allah Ta'ala dan dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan saya muliakan dan saya cintai para habaib dzurriyyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para kiaiat, para asatid, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana Al-Fakir tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa cinta Al-Fakir kepada saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, kita hadir di ini tempat tiap tahun diselenggarakan acara 1 Muharram dan kegiatan santunan anak yatim. Ini tanda istiqamah daripada Kiai Johar Magenun, menandakan ikhlas di wajhillah, ikhlas karena Allah. Kalau sesuatu pekerjaan yang tidak didasari dengan ikhlas di wajhillah tidak akan langgeng. Tapi ini menandakan bertahun-tahun diselenggarakan dengan ujian yang besar kepada kita semua umat Islam, khususnya saat ini. Dengan ujian yang besar itu tetap masih diselenggarakan, menandakan ini ikhlas di wajhillah. Sebagaimana di dalam kitab Ar-Risalah Jami'ah karya atau sahabul mu'alif al-kitab Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhu, beliau salah satu muridnya Imam Al-Haddad sahib ratib. Itu kitab kalau di Hadramaut sana, semua orang yang mau menimba ilmu, mau dari mana saja, kalau ke Hadramaut ke Tarim, tabarruk, ambil keberkahan daripada aulia di sana, disuruh baca kitab itu dulu. Padahal kitabnya itu kecil, tipis, tapi jangan dilihat kertasnya, isinya. Kalau diamalkan itu, Masya Allah, jangankan se Bekasi, se Jakarta ini bisa dipegang.
Karena itu kitab luar biasa, ada sir wal asrar. Sayyidul Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid rahimahullah, saya punya guru. Semasa Al-Faqih nimba ilmu di sana, beliau mengatakan, barang siapa orang yang ingin dibuka ilmunya oleh Allah, maka bacalah kitab Risalah Jami'ah. Kitab itu kecil, tipis. Tiap pagi sebulan sekali Habib ngajar di sini. Ya. Itu kitab ada 3 kandungan ilmu. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Dikatakan dalam kitab itu, Sahibul Mu'alif kitab mengatakan, ma huwal ikhlas. Ma huwal ikhlas? Al-ikhlas wa huwal amalillahi wahdah. Apa itu ikhlas? Ya. Pekerjaan semata-mata karena Allah. Ya. Sampai dikatakan dalam kitab itu, masalah kalau kita ngaji sholat, supaya kita dengar orang tua kita, ayo sholat yang khusyuk, ayo sholat yang khusyuk, yang hudur. Apa sih khusyuk itu? Kalau kita nggak ngaji kitab, kita nggak ngerti. Makanya faedahnya orang ngaji kitab, ya, itu faedahnya banyak, fawaid banyak. Ini kalau bahasa ini bahasa anak pesantrenan ini, yang paham yang belakang, yang depan nggak paham. Fawaid, ya. Ma huwa al-khusyu'? Al-khusyu' sukunul a'dha' wa hudurul qalb. Itu kitab bilang, Habib Ahmad bin Zain Habsyi mengambil daripada semua kitab-kitab Imam Ghazali radhiyallahu anhu warḍah. Ma huwa al-khusyu'? Al-khusyu' sukunul a'dha' wa hudurul qalb. Sukunul a'dha', apa artinya? Tenangnya anggota badan ini. Wa hudurul qalb, hatinya hadir kepada siapa? Kepada hadratul ilah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya baca di kitab Nasaiddiniyah, luar biasa itu. Imamul Haddad di dalam kitab Nasaiddiniyah itu, kenapa orang ini setiap mau ibadah kok disuruh wudu? Kalau mandi wajib semua anggota badannya, tapi kalau wudu bagian tertentu saja. Saya dapat faedah di kitab itu, dalam kitab Nasaiddiniyah. Kenapa orang yang toharo itu bagian tertentu yang dibasuh, enggak semua badannya? Kalau mandi wajib jelas semua mandi mesti masuk ini. Ya. Kalau toharo cuma bagian tertentu. Ya. Ini Habib malam ini bicara nggak keluar dari ilmu. Ya. Kalau tahun baru diterangkan tiap tahun banyak yang menerangkan masalah tahun baru Islam, udah bosen. Karena kalau Habib ngajar di sini pagi ini, nggak semua banyak kayak gini nih. Saya mau sarankan sama Kiai Johar Maknun, Kiai kalau bisa ngaji bulanan, Habib ngajar dikasih besek jadi banyak. Kenapa orang itu kalau mau ibadah toharoh? Karena Allah Subhanahu wa taala ya senang sama hamba yang bersuci. Yang suci itu senang. Satu, kedua,
setiap taharah bagian yang dibasuh itu ya dibasuh 3 kali, wajibnya sekali, kedua ketiga sunnah ya. Dibasuh bagian tubuh tertentu itu, maka Allah Ta'ala gugurkan dosa-dosanya di bagian tubuh yang dibasuh tadi. Masya Allah. Saya teringat, saya punya guru Sayyidul Walid Habib Umar bin Hafid rahimahullah. Kalau orang bisa menjaga toharoh wudu, menjaga toharoh wudu, itu faedahnya yang pertama, dia dilindungi oleh Allah. Kedua, diselamatkan dari semua bala, wabak ya, orang zalim, orang jahat, itu diselamatkan sama Allah Ta'ala. Yang ketiga, rezekinya dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, yang terakhir, digabulkan hajat-hajatnya. Sampai Nabi SAW dalam riwayat hadis, Rasulullah SAW bersabda, al-wudu silahul mu'min. Wudu itu senjatanya orang mukmin. Ya. Makanya saya kemarin ngajar kajian di Masjid Raya Bintaro sektor 9. Iya. Streaming live RBG. Ya. Saya katakan sekarang ini banyak orang di benaknya itu ketakutan yang begitu hebat di dalam dirinya. Yang ditakutkan itu sesuatu yang selain daripada Allah, tapi ya hakikatnya dia nggak takut sama Allah. Ini terbalik. Ya. Virus kecil nggak kelihatan, ditakutin oleh semua orang dunia nih, manusia, tapi nggak takut sama Allah Ta'ala dengan ancaman-ancamannya. Saya ngambil perkataan satu ulama mufassir, ulama besar, Allah yarhamu, Syekh Muhammad Sya'rawi, Mutawali Sya'rawi, mengatakan di dalam perkataannya, musibah yang terbesar adalah rasa takut hilang kepada Allah. Musibah terbesar adalah rasa takut hilangnya rasa takut. Musibah terbesar yang mana hilangnya ya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Itu musibah bagi ulama-ulama asyrafus saleh. Kan sudah dikatakan dalam kitab tauhid, wa asl iman an ta'taqida anna Allah Ta'ala mawjud wa annahu Ta'ala wahid la syarika la wa la misla la wa la sibha la laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Sampai di kitab itu dikatakan, yang saya ngajar itu, wa qaddaru arzaqahum wa ajalahum. Ini yang ngerti bahasa Arab cuma yang di belakang, yang di depan ngerti nih. Hah? Oh, gimana kalau yang nggak ngerti nggak dapat kebuli? Setuju? Maksudnya biar semangat belajar bahasa Arab. Ya. Dasar-dasar keimanan kepada Allah Ta'ala itu bahwasanya meyakini Allah itu ada. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ya. La syarikalah wala mislalah, tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Wala sibalah, tidak ada sesuatu yang menyamainya. Kalau ditanya orang, dalilnya mana? Al-Quran. Apa dalilnya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir.
Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah dan bahwasanya Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Ini dalilnya. Dulu Habib itu pernah undangan di daerah Pesanggerahan, Bintaro, di lapangan kayak lapangan bola begitu, di panggung. Undangannya Isra wal Mi'raj. Biasa Habib ini kalau diundang nggak pernah ceramah duluan, taruhnya belakangan mulu. Tapi di tempatnya Kiai ini alhamdulillah duluan. Iya. Tapi di tempat Kiai ini antik, ceramah duluan pulang belakangan. Ya cuma ada hikmahnya. Waktu penceramah pertama itu bilang tentang menceritakan Isra wal Mi'raj. Saya diundang waktu acara Isra Mi'raj. Dibilang apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di-mi'rajkan oleh Allah Ta'ala, yang mana Rasulullah bertemu langsung dengan Allah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mata Allah langsung. Oh, saya keberatan. Antum di sini keberatan? Hah? Keberatan? Iya. Di dalam kitab Jauhar Tauhid, ya, saya bilang sama temannya orang itu yang ceramah, bilang sampaikan salami saya pada orang ini. Saya tahu ini habis ceramah jalan pulang. Iya. Mondok di mana? Di Jawa. Berapa tahun? 7 tahun. Wow, masya Allah. Teman kamu 7 tahun di Jawa bagi saya ibarat mangga, bukan matang pohon, matang karpet. Ini syariat. Kalau kita belajar ilmu fikih, kalau kita salah, ya, berpendapat, enggak menjadi kekufuran, hukumnya haram. Tapi kalau masalah tauhid, oh, bahaya. Sampai dikatakan di dalam kitab Jauhar Tauhid, Al-Imam Baijuri radhiyallahu anhu mengatakan, kalau orang duduk termenung, yatashawwar, tahu tasyawwar, menggambarkan, terlintas di dalam fikirnya, jalan, pikirannya jalan. Oh, Allah itu sedang duduk di kursi, Allah itu sedang ngelihat kita, ya, duduk di kursi, bentuknya ini terlintas saja di dalam benak kita, sudah dikatakan kufur. Naudzubillah min dzalik. Karena itu dalilnya tadi, laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah, dan Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Kita ini taunya zatnya Allah. Ini pernah minta Nabi Allah Musa alaihissalam, pernah minta kepada Allah Ta'ala waktu di Gunung Thur, pernah minta kepada Allah Ta'ala dalam kitab Tafsir Bukhari, ya Allah, izinkan hambamu ini untuk menjumpaimu, untuk melihat engkau ya Rabb. Setelah dikasih mujizat, matahari di kanan, bulan di kiri, Nabi Allah Musa alaihissalam pernah minta kepada Allah Ta'ala mau melihat Allah. Allah jawab apa sama Nabi Allah Musa? Ya Musa, sesungguhnya engkau tidak akan mampu melihat aku, wahai Musa. Itu dipantulkan cahayanya Allah di gunung itu, lebur gunung itu. Angkat tangan Nabi Allah Musa. Yang bisa bertemu langsung dengan siapa? Dengan Allah Ta'ala, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masalahnya, kalau kita syariat mengkaji dengan logika, naudzubillah min dzalik, bisa kufur semua ini. Nggak usah jauh-jauh diceritakan tentang adab kubur aja, orang nggak pernah lihat, nggak percaya saya ada adab kubur. Bisa begitu nanti, naudzubillah min dzalik, rusak. Ini syariat tidak bisa dikaji. Mutasyawwar uqulana. Ya. Makanya di dalam riwayat diceritakan itu, setelah Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj, keesokan harinya diceritakan oleh sahabat-sahabat
yang mana bertemu Allah Ta'ala diberikan langsung perintah sholat 5 waktu. Itu keringanan sampai jadi 5 waktu. Yang 5 waktu aja nggak dijalanin, apalagi nanti aslinya. Ini diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Taala, mendapat perintah sholat langsung. Kalau semua yang lainnya diturunkan melalui Jibril, tapi ada satu tidak melalui Jibril, yaitu apa? 5 waktu. Makanya sholat 5 waktu ini mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Jalla Jalaluh. Diceritakan dalam riwayat ini. Ini kalau saya bawa cerita ini, riwayat ini bisa pulang jam 12. Kuat. Iya. Yang duduk kuat. Jam 12 kuat yang dengar. Iya. Pulang ibu-ibu, bapak-bapak, Habib ditangkap. Iya. Diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya bertemu dengan Allah Taala. Itu para sahabat-sahabat di dalam riwayat bukan gak percaya sama Nabi, cuma ragu apa iya apa enggak, ragu di dalam hatinya, ragu itu para sahabat. Nabi tahu, makanya ditanya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ditanya, ini julukan As-Siddiq, ini awal riwayatnya pertama kali ini. Ditanya sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Madza ra'yuka ya Abu Bakar?" Apa pendapatmu wahai Abu Bakar? Ini setelah diceritakan ditanya, nunduk sambil nangis. Sadaqta ya Rasulullah. Benar apa-apa yang datang daripadamu ya Rasulullah. Itu dikeluar lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dijulukin kepada, disandarkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, As-Siddiq. Ini julukan As-Siddiq ini nggak main-main ini. Nabi yang langsung ngasih. Sampai ke akhirat, sampai ke surga, julukannya itu ngikut. Lihat. Sahabat aja ragu dengan diceritakan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam waktu yang singkat 1 malam. Apalagi kita yang nggak ngaji. Wah, Habib bohong aja Habib. Tuh ada kitabnya. Kalau saya ceritakan Isra wal Mi'raj ini karena waktunya bukan tepatnya Isra wal Mi'raj ini sekarang. Itu kalau diceritakan 3 hari 3 malam tentang Isra wal Mi'raj aja nggak selesai. Iya, orang lewat jam 10 aja udah nggak tahan lapar ini. Ini wajah-wajah permohonan ya. Makanya Habib ini kadang-kadang ngerem-ngerem juga. Nah ini, itu faedahnya kalau kita ngaji, duduk di majelis. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis sahihnya, mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah fartau." Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala majlis ilmu, majlis ta'lim, maksudnya majlis ilmu. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW majlis dzikir. Apabila engkau melewati taman-taman surga, minumlah hingga puas. Sahabat nanya, apa yang kau maksud taman-taman surga ya Rasulullah? Majlis ta'lim. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan majlis dzikir. Yang ditakutin COVID. Lihat berita tiap hari pagi sampai malam COVID. Ngaji kagak? Hah? Ngaji kalau ada santunan suruh ngaji, ngaji. Baca Quran, Qurannya sampai debu, ditaruh rumah, mending ada 2-1 berebut lagi. 1 debuan dari mulai beli sampai ketemu tahun depan, Ramadan doang. Ada 1 orang ini itu nyebar itu di WA.
orang perempuan kena COVID. Subhanallah. Dia kena COVID, isolasi mandiri. Disarankan sama temannya karena dia pengaji di majelis taklim. Disarankan coba kamu ngaji Quran. Kamu daripada isolasi mandiri nggak ada kegiatan ngaji Quran. Iya. Nggak ke dokter nggak apa. Ngaji Quran. Subhanallah sembuh. Dengan waktu yang singkat sembuh. Subhanallah. Dia bilang, ya Allah, kita ini banyak lalai. Sebetulnya ini obat buat segala penyakit. Orang stroke aja tidak bisa ngomongnya caden. Kalau dibuat baca Quran tiap hari baik. Cuman yang begitu. Kalau udah kena penyakit divonis sama dokter, umur bapak sebulan lagi, nangis, ya Allah, maafin kita ya. Tiap orang lewat dicegat, maafin. Belum masuk masjid, belum waktunya masuk sholat zuhur, masih jam 10, 11 udah masuk ke masjid. Oh iya, oh nggak nafsu makan, yakin Habib. Jangankan makan, kalau ustadz divonis umurnya sebulan lagi, amplop gak doyan. Ya jujur aja Habib. Udah ingin mati, udah kebayang kuburan, udah. Iya. Apalagi sekarang takut mati jenazah dibikin COVID, nggak pakai disolatin, nggak pakai dimandiin. Iya. Nggak beda sama bangkai. Begitu digencet terus sama kiai sama ulama ahli sunnah wal jamaah baru disolatin jenazah. Dari kemarin kemana tidur? Maksudnya apa? Ini musibah dari Allah Ta'ala yang mana asbabnya kita semua. Saya bilang ini musibah yang berturut-turut diturunkan oleh Allah Ta'ala. Ini asbabnya kita. Kenapa asbabnya kita? Karena kita sudah banyak khawflah kepada Allah. Saya bisa buktikan kalau sudah hari Jumat, Bu, saya nggak panggil bapak karena agak jauh dikit depan saya ibu-ibu. Kalau udah hari Jumat itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Kalau sudah dikumandangkan adzan haram jual beli. Ini warung masih buka, jual beli. Belum di jalanan macet, sembahyang Jumatnya kapan? Kalau ada pengumuman selama PPKN, ya, masjid Jumatan ditutup, yang nangis itu yang senang ibadah. Kalau yang nggak senang ibadah, alhamdulillah ya Allah nggak Jumatan. Yang nangis yang senang ibadah. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa orang yang meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut, fahuwa kafir. Kecuali udzur syar'i. Kalau dalam kitab udzur syar'i, sakit. Ya, kalau kata guru saya nih, Habib Ali Masyhur Mufti Tarim Hadramut, yang dibilang orang sakit, beliau bilang radhiyallahu anhu, Mufti Tarim nomor 1, Allah rahamu. Itu orang yang sakit itu orang yang nggak bisa bangun di tempat tidur, nggak bisa jalan. Kalau masih pakai goyo, bisa jalan ke depan, ya berangkat ke masjid. Iya. Udzur syar'i yang di tempat tidur, bukan yang masih bisa jalan, berangkat ke masjid. Puyang dikit, tidur ah.
Tinggal mikir, tidurnya nggak sembahyang Jumat, pas malaikat Israel datang, mau kemana? Mau kemana? Begitu lihat malaikat Israel, ntar dulu, saya mau sholat dulu, nggak bisa, sudah waktunya. Kan dalam kitab sudah dikatakan wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazid wa la tanqus. Tahu artinya? Bu, ini kalau saya ngomong begini nih diam kayak husuk dengerin arti. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazid wa la tanqus. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu sudah menetapkan rezeki mereka dan ajal mereka, la tazid wa la tanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Udah nyampe, udah selesai, kontraknya habis. Kalau ibu punya peta kan orang nggak bayar dikeluarin apa terus tinggal di situ? Dikeluarin. Iya. Ntar bu bulan depan saya bayar, nggak bisa keluar. Itu masalah kontrakan doang. Lah gimana kalau Israel ini nggak bisa dinego. Karena udah tugasnya begitu. Khadimnya Allah Ta'ala tugasnya. Malaikat ini banyak bu. Ada diciptakan sama Allah Ta'ala. Malaikat itu takbiratul ihram terus sampai hari kiamat. Ya. Ada malaikat sebagian ya legiam terus kiam. Ya, berdiri terus kayak orang sholat, gerakan sholat. Ada malaikat diciptakan Allah Ta'ala rukuk terus sampai hari kiamat. Banyak malaikat. Dikatakan oleh ulama banyaknya malaikat itu seperti pasir laut kita ambil, kita tabur di bawah ini, seperti itulah banyaknya malaikat. Tetapi yang wajib diketahui yang dapat tugas. Waktu Mi'raj Nabi Muhammad SAW lihat malaikat Malik penjaga neraka, takut Nabi, takut banget Nabi SAW. Sampai ngelihat itu memang diciptakan Allah Ta'ala sangar, nggak bisa dinego. Pokoknya ada orang masuk neraka langsung dibedol aja, lempar. Nabi aja nih yang diciptakan Allah Ta'ala, yang dicintai oleh Allah Ta'ala, takut lihat malaikat Malik yang jaga neraka. Tanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, itu malaikat siapa itu? Kok itu rupanya itu menakutkan? Ya Rasulullah, ya Habibullah, itu malaikat Malik penjaga neraka. Oh, pantas sesuai main dijaga. Nah, kalau malaikat Malik penjaga surga kan nggak cocok. Oh iya, malaikat Ridwan yang menjaga surga pengen masuk penjaga neraka, ya nggak cocok. Setelah lihat malaikat Malik, lihat malaikat Ridwan. Ya Jibril, ya itu malaikat, masya Allah indah, seneng lihatnya Nabi SAW. Siapa itu ya Jibril? Ya Rasulullah, ya Habibullah, itu malaikat Ridwan penjaga surganya Allah. Oh, pantas sesuai. Ada bagiannya masing-masing. Malaikat Israel pencabut nyawa itu nggak kenal kompromi, bu, nggak kenal. Kalau sudah waktunya tugas ya tugas, jam berapa aja. Maka Nabi SAW dalam hadis, ajal itu qarib, ajal itu dekat. Tapi waktu menjelang wafatnya Sayyidul Wujud Nabi Muhammad SAW, itu malaikat Israel diutus oleh Allah Ta'ala. Ya Israel, aku utus engkau untuk menjemput kekasihku Muhammad. Tapi ingat, kalau dengan izinnya dia, maka jemputlah dia. Kalau tidak ada izin dari dia,
dari kekasihku Muhammad, jangan sekali-kali kau jemput. Luar biasa. Permisi dulu kalau bahasa kita. Kira-kira kali Bang Bungur ini ada malaikat Israel pakai permisi nggak? Waktu Rasulullah sudah mendekati ajal, didampingi oleh Sayyidina Fatimah Zahra al-Batul radhiyallahu anha wardaha, anak kesayangannya Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, Fatimah bid'atun minni, Fatimah sebagian daripada aku. Barang siapa orang menyintai anakku Fatimah, maka dia menyintai aku. Barang siapa orang yang membenci anakku Fatimah, maka dia membenci aku. Kesayangannya Nabi SAW. Ini kalau di YouTube ini, ya, banyak orang jahil. Hati-hati, ibu-ibu. Kalau ngaji jangan ngaji YouTube ya. Ya. Orang belajar, orang ngaji tanpa guru, gurunya syaitan. Itu katanya orang aulia sholihin, ulama al-aminin. Ini di YouTube banyak macam-macam orang. Kemarin Habib dapat itu kiriman dari YouTube, ya, dibilang Nabi nggak punya keturunan orang geblek. Gak usah Habib yang jawab. Anaknya Habib ini pesantren ini bisa jawab. Orang nggak ngerti, sudah jahil. Kalau bahasa pesantren jahil, jahil murakkab. Tahu jahil murakkab? Ini yang ngerti ini ketawa di belakang. Iya. Jahilun murakkabun kalau bahasa pesantrenan ya. Apa itu jahil murakkab? Bodoh di atas bodoh lagi. Udah yang mentok, udah bodohnya udah permanen. Kok gini hari masih ada orang yang bilang Rasulullah nggak punya keturunan? Ntar stroke lagi. Karena heged, ya, orang Arab Wahabi ini heged. Kenapa Habib kok dicium tanganin? Habib nggak bisa cium tangan. Yang cium tangan ngerti. Yang cium tangan itu orang yang ngerti. Kenapa ngerti? Dia nggak lihat kitanya, lihat yang di atasnya kita siapa. Sayyidil wujud Nabi Muhammad SAW, ta'diman wa ikhtiraman wa mahabbah qawiyah kepada Sayyidil wujud Nabi Muhammad SAW. Sendanya Nabi aja bisa dimuliakan, apalagi orangnya, kan begitu. Picinya yang sunnahnya Nabi putih ini kita junjung tinggi taruh di atas kepala kita. Ini sunnahnya Nabi, apalagi orangnya, kan begitu. Tanda mahabbah. Saya nggak bahas itu. Yang jelas, ibu jangan ngaji YouTube, karena di YouTube ini banyak macam-macam orang. Ya. Sekarang ini yang punya wifi di rumah itu buka channel Nabawi, itu siaran langsung Hadramaut. Kalau dai-dai yang di sini orang-orang kita ahli sunnah wal jamaah. Habib Umar Sayyidul Wujud, Habib Umar Sayyidul Walid, ya, rahimahullah, gurunya Habib itu dapat siaran langsung, ya, menceritakan tentang sifat-sifat Sayyidul Wujud Nabi Muhammad SAW. Ya, hati-hati ibu-ibu, ya. Makanya kalau ngaji ke sini setiap bulan tiap pagi. Saya ngajar udah 2 kali di sini. Setiap bulan 2 kali pertemuan. Tapi yang ngaji nggak banyak kayak gini nih. Apa ini ada beseknya, Be? Hah? Ada beseknya apa? Saya mau kasih saran sama Kiai Ujar Maknun. Kiai, ini kalau mau banyak, mau penuh gampang Kiai. Iya, Beb. Apa, Beb? Bikinin besek umumin. Kelar. Iya. Habib ngajarnya di sini nggak ada pesawat. Ini bisa ke sono, orangnya banyak di sini nih. Solorong itu. Jadi memang begitu. Orang ngaji kitab sama dikiran, banyakkan dikiran. Kenapa ngaji kitab dikit? Iya. Kalau ngaji kitab, banyakkan susahnya sama senangnya. Kalau ngaji dikiran, wah.
niatnya aja berantakan. Ikut majelis sono pikiran, iya, lu kan utangnya banyak, nggak bisa bayar, ngaji ke situ, sebulan, ngaji, sebulan nggak lunas nggak ngaji lagi, iya. Kalau orang duduknya karena Allah, berangkat, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu kama nawaitu salafus soleh, berangkat, duduk di majelis, dohirnya ada, hatinya ada. Jangan dohirnya duduk, hatinya ke pasar, repot. Iya, pulang nggak dapat apa-apa. Begitu ditanya, tadi Habib ngajar bahasa apa ya? Au. Jadi usahakan semua amal ibadah kita semua diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas liwajhillah. Ya. Diniatkan. Karena pekerjaan ibadah karena Allah taala yang bukan karena Allah taala itu pernah ditanyakan muridnya kepada Habib Al-Haddad. Ya Habib Abdullah bin Al-Haddad, bagaimana seseorang beribadah kepada Allah taala tapi riya? Apa itu riya? Ini dipuji orang, pengen dilihat orang, pengen disanjung orang, ya. Bagaimana ibadah tersebut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu? Habib Al-Haddad bilang, wahai muridku, kalau ada seseorang yang mengamalkan itu, ya, riya tadi, kalau ada seseorang yang mengamalkan itu, nanti di yaumil qiyamah, di mahsyar, di yaumil hisab, amal tersebut dilemparkan ke muka mereka, maknanya ditolak oleh Allah. Jangan, ya. Jangan ngaji ini kalau kelipet utang ngaji. Iya, baru beli mobil tahun tua aja nggak ngaji, ini repot. Jangan, ya. Maka dari itu saya tidak panjang lebar menjelaskan. Intinya 5 waktu jangan ditinggal. Tetapkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan ini. Masukkan di dalam hati yang paling dalam i'tiqadiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati untuk Allah, hidup untuk Allah, sakit untuk Allah, sehat untuk Allah, susah untuk Allah, senang untuk Allah. Semua kembalikan kepada Allah taala. Ya. Insyaallah kita selamat. Dunia akhirat dijaga oleh Allah taala. Banyak orang ziarah jauh-jauh rombongan pakai bis. Iya. Rame. Niatnya dari rumah jalan-jalan. Rugi, udah jauh-jauh nyampe, ziarahnya nggak diterima. Ziarah sama orang soleh, niatkan yang paling kuat di dalam hati ini karena Allah taala. Karena kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Niat itu yang mana diiringi dengan pekerjaannya. Makanya kalau ngaji kitab saya terangkan itu. Beda antara niat dan azam. Ini yang ngerti anak pesantren ini semua nih. Ya. Beda antara niat dan azam. Beda. Kalau niat diiringi dengan pekerjaannya, kalau azam sesuatu yang belum dilakukan. Seperti apa? Nanti kalau saya dapat rezeki, saya mau santunan anak yatim, kan belum dikerjain. Ini namanya azam. Kalau di dalam bahasa Arab. Tapi kalau niat diiringi dengan pekerjaannya. Maka dari itu, ya, ini Kiai Johar Magno ini mau masuk Bandung, ini isyarat. Habib jangan lama-lama. Ya. Udah paham Habib. Ya. Udah paham. Ya. Karena kenal beliau ini bukan setahun 2 tahun, pakai batin Habib. Ya, mudah-mudahan yang penting 5 waktu dijaga, ditambah dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, walaupun rakatain qabliyah atau ba'diyah, witir jangan ditinggal, qiyamul lail, banyak bangun di tengah malam, minta kepada Allah taala, banyak berdoa kepada Allah taala. Saat ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kita semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah taala semua dosa-dosa kita, sengaja maupun tidak sengaja, yang kecil yang besar, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan mudah-mudahan tidak keluar daripada majlis ini kecuali hajat-hajat kita diterima oleh Allah Ta'ala. Semua hajat-hajat kita yang sudah diminta, yang lupa diminta, yang akan diminta, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma fir lana dhunubana, Allahumma fir lana dhunubana, Allahumma fir lana dhunubana wa walidina wa masyayikhina wa ahlina wa auladina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka khairal fid din wa barakatal fil umur wa sihhata fil rizq wa sihhata fil jasad wa sa'ata fil rizq wa tawbat qabla al-maut wa shahadatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa afan al-hisab wa amal al-adhab wa nasr al-jannah warzuqna tara ila wajhil karim warzuqna tara ila wajhil karim warzuqna tara ila wajhil karim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram bil qabul wa malikul usul wa ma'mul kullu salih kama sallallahu salih wa naqal matal hadirin min jami' ahli la ilaha illallah ajma'in wa la hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kayf hali, Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kayf hali, Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kayf hali. Ya Allah, Ya Rahman, Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Bisr al-Fatiha, bikaramat al-Fatiha, bi'aql al-Fatiha, bishabat al-Fatiha. Allahumma salli umat Sayyidina Muhammad wajbur umat Sayyidina Muhammad wahdi umat Sayyidina Muhammad bijahil Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-fahma tadbir fima jara bihi al-maqadir innaka ala kulli shay'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.